Halo sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Andres di channel kesayangan Anda, Film Official. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Cemana? WP tetangga masih aman? Pada video kali ini saya akan menangkum sebuah film di mana Chris Hemsworth atau aktor yang sangat tidak asing lagi dengan karakter Thor-nya yang berjudul Extraction. Extraction sendiri dirilis pada tahun 2020 dan disutradari oleh Smart Craft dan ditulis oleh Yourself. Film ini diadaptasi dari sebuah novel grafik. Oke, sebelum kita ke alur cerita, ada baiknya siapkan kopi dan udut ya, biar makin enjoy. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap Andros upload video baru. Sudah? Makasih ya sobat. Intro. Video dibuka dengan adegan memperlihatkan sebuah jembatan di wilayah India yang mengalami kekacauan. Kemudian kita diperlihatkan oleh tokoh utama kita yang bernama Tyler Leader. Di sini Tyler sudah dipenuhi banyak luka dan berusaha maju menerobos dengan melawan pasar tentara India yang mengejarnya. Setelah berhasil melawan beberapa tentara, tiba-tiba Tyler tertembak sniper yang membuatnya terjatuh. Kemudian scene berlanjut 2 hari sebelumnya di kota besar India atau yang lebih tepatnya Mumbai, India. Lalu kita diperkenalkan oleh seorang remaja yang bernama Avi Mahajan. Avi adalah putra dari seorang king narkoba terbesar di India yang saat ini dipenjara. Sesampainya di rumah, Avi ditegur Saju yang menanyakan mengapa terlambat pulang ke rumah. Saju adalah tangan kanan ayahnya yang ditugaskan untuk menjaga Opi ketika ayahnya sedang dipenjara. Pada malam harinya, Opi keluar diam-diam dari rumahnya untuk pergi bersama teman-temannya ke sebuah klub malam. Seseorang temannya membujuk Opi untuk mendekati seseorang wanita yang paling cantik di sekolahnya. Karena Opi anak yang pemalu, dia pun menolaknya. Kemudian temannya Ovi mengajak Ovi ke belakang klub untuk sebat santuy dan daun pisang. Tapi tiba-tiba pria berseragam polisi datang lalu menembak temannya dan polisi pun menculik si Ovi. Ternyata polisi itu bekerja untuk king narkoba terbesar di Bangladesh, yaitu saingan dari ayahnya. Scene berlanjut di penjara besar Mumbai, India. Saju pun melaporkan berita itu kepada ayahnya Ovi, memberitahukan bahwa Ovi diculik oleh saingannya. Ayahnya meminta Saju untuk menjemput kembali putranya. Di sini ayahnya Ovi menugaskan Saju untuk pergi ke Dhaka, tempat mafia menculik Ovi, dengan ancaman jika tidak mengembalikan Ovi, putra Saju tidak akan hidup untuk melihat ulang tahun yang berikutnya. Saju pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada Nasyah, istrinya, bahwa dia sangat pusing karena Saju kekurangan uang untuk menyewa bayaran pasukan untuk membantu dia karena polisi telah membekukan aset-aset ayahnya Ovi dan hanya dialah yang bisa diandalkan. Saju memberitahu Nasyah bahwa mengenal seseorang tetapi harganya sangat mahal dan Saju berencana untuk menipu orang ini. Scene berlanjut di Calgary, Australia. Penyelamat yang dimaksud Saju ini adalah Tyler yang sedang minum bir bersama teman-temannya di sisi tebing, dan kemudian Tyler melompat dari ketinggian 30 meter ke bawah air yang membuat teman-temannya kaget. Sesampainya di rumah, Tyler bertemu Nick Khan yang sedang menunggunya. Biar lebih gampang kita panggil Nick aja ya. Di sini Nick memberitahukan Tyler tentang proyek besar penyelamatan seorang putra gerbong narkoba terbesar di India. Diculik oleh lawan bisnis ayahnya di Dhaka. Tyler mengatakan bahwa Gansper tinggal di Dhaka. Gansper itu temannya, mengapa tidak meminta tolong dengannya? Lalu Nick memberitahukan bahwa Gansper sudah pensiun. Nick juga memberitahukan bahwa gangster ini dipimpin oleh Amir Asif, orang yang sangat ditakuti dan orang yang paling mempengaruhi di Dhaka. Jika Tyler mendapatkan anak ini kemungkinan dibuat tersiksa olehnya.
Tanpa basa-basi, Tyler setuju untuk menerima misi penyelamatan dari anak gerbong narkoba tersebut. Scene berlanjut ke Saju yang sedang berpamitan oleh istrinya. Di tempat lain, Tyler dan tim kumpul mengatur skenario penyelamatan dan bersiap untuk menyelamatkan Ovi. Dengan rencana mereka akan menaiki kapal sejauh 14 km dan pergi menaiki helikopter agar bisa lolos. Berlanjut langsung ke lokasi misi mereka di sebuah pasar di Dhaka untuk bertemu dengan para mafia yang menyekap Ovi dengan alasan akan memberikan tebusan. Di sini rencana Tyler akan sengaja menyerahkan diri oleh pasukan Amir Asif. Tyler bertemu dengan Sumit Thakur terlebih dahulu, lalu tak lama sebuah mobil datang membawa Tyler dan mereka menutup kepalanya. Ketika mereka membuka penutup kepala Tyler, mereka langsung meminta uang tebusan. Tyler pun menolaknya dan meminta pasukan menunjukkan Ovi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa Ovi baik-baik saja. Salah satu dari mereka menodongkan pistol ke kepala Tyler, menarik pelatuknya, dan Tyler bahkan tidak berkedip sama sekali karena dia tahu tidak ada peluru dalam pistolnya. Setelah itu, mereka menunjukkan Ovi yang terikat di sebuah ruangan lain. Dengan bantuan timnya, seorang penjaga ditempel dengan sniper yang sudah mengintai dari tadi, dan Tyler pun melawan dan berusaha melepaskan ikatan dari tangannya. Tak berlangsung lama, Tyler kembali ke atas dan memporak-porandakan mafia yang di dalamnya, kecuali anak dari mafia tersebut. Tyler pun membebaskan Ovi. Ovi pun terkejut dan berbicara dalam hati, "Ini manusia apa bukan?" Mereka pun melarikan diri dari gedung tersebut. Scene berlanjut ialah memperlihatkan Amir Asif menyuruh salah satu dari mereka mengakui bahwa mereka telah mencuri uangnya. Seseorang yang bernama Farhad mengatakan itu adalah anak yang baru saja dibuang dari gedung Amir. Memuji kepintarannya, lalu menyuruh untuk memotong 2 jari karena pencuri itu sudah mati dan dia membutuhkan peringatan kepada semua orang agar tidak mencuri darinya. Sebelum Farhad memotong jarinya, Amil diberitahu oleh seorang kolonel bahwa Ovi berhasil kabur dan Amil memerintahkan kolonel untuk menutup semua akses di kota ini. Scene berlanjut ke Tyler yang sedang merekam video untuk menunjukkan bahwa dia berhasil menyelamatkan Ovi. Kemudian Tyler mulai membawa ke titik di mana berada anggota tim sudah menunggu dan bertemu dengannya. Namun di markas tim mereka tidak menerima dana yang seharusnya ditransfer setelah menerima video tersebut. Kembali ke kolonel yang menugaskan anak buahnya untuk melakukan penyisiran di Sungai Buriganggang. Namun tiba-tiba alarm di ruangan mesin kapal berbunyi saat mengecek ruang mesin. Rupanya ada seseorang di sana. Dia membunuh 2 orang di kapal tersebut. Saat habis waktu, uang tidak kunjung ditransfer. Nick dan rekan-rekannya mulai sadar mereka dipermainkan. Ji yang menjadi penembak jitu dibuat tewas juga. 2 kapal polisi datang menemukan kapal. Mereka terungkap orang yang menghabiskan Tyler adalah Saju. Rupanya ini rencana Saju dikarenakan mereka tidak memiliki cukup dana untuk membayar Tyler. Aksi kejar-kejaran Tyler dengan Saju pun terjadi. Ovi menegaskan bahwa Saju bekerja untuk ayahnya, tapi mengapa semuanya mencurigakan. Kemudian Tyler pergi menggunakan mobil, namun dikejar oleh polisi yang justru berpihak kepada Amir Asif. Setelah melarikan diri dari polisi, Tyler dikepung di sebuah gang yang membuatnya keluar dari mobil dan berlari masuk ke rumah warga. Dan saat menghabisi puluhan orang di sini, tiba-tiba Saju datang untuk menghabisi Tyler. Mereka pun bertarung di sini hingga terjatuh dari atap.
kemudian dilanjutkan dengan perkelahian jarak dekat. Nah, Tyler tertabrak oleh sebuah mobil. Saju lalu menyelamatkan Ovi dari 3 orang polisi yang menangkapnya. Tiba-tiba Saju ditabrak oleh sebuah truk yang dikendarai oleh Tyler. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tiba-tiba Tyler dan Ovi loncat dan Tyler melakukan itu dengan sengaja agar dapat menghilangkan jejak. Terlihat Saju juga masih hidup. Kolonel dan Amir saat mereka masih hidup dan meminta kolonel mengerahkan semua pasukan untuk menyerbu Tyler. Tyler beristirahat sebentar untuk mengobati lukanya. Lalu menelpon Nick dan terungkap di sini nyatanya Saju adalah mantan pasukan khusus dan transfer kedua untuk membayar misi ini tidak mereka dapatkan. Nick bahkan menyuruh Tyler meninggalkan anak itu menuju sebuah tempat sejauh 40 km dan helikopter disandap menjemputnya. Namun Tyler teringat kembali anaknya. Terlihat Saju yang sudah lemah tak berdaya, lalu dia menelepon istrinya dan berkata jika dia tidak kembali dalam 12 jam, ambillah uangnya dan menghilang bersama anaknya. Tyler mendapatkan telepon tentang sebuah helikopter yang akan datang di dekat jembatan. Namun ketika akan pergi rombongan bocah gangster yang menjadi anak buah Amir, mereka muncul membawa senjata. Tyler memutuskan untuk menemui gangster rekannya dulu yang bermukim di Dhaka. Inilah gangster yang sedang santuy di mobilnya. Tyler pun dapat menarik napas di rumah gangster sebelum melanjutkan misinya. Lanjut, saat berbincang dengan Ovi, terungkap Tyler pernah mempunyai anak usia 6 tahun yang sudah meninggal karena penyakit lymphoma atau kanker kelenjar getah. He died a few years ago. How did he die? Lymphoma. Inilah alasan sesungguhnya Tyler tidak mau meninggalkannya. Sebuah kata-kata bijak dari Ovi. Kau tenggelam bukan karena jatuh ke sungai, tetapi karena tetap di bawah air. You drown, not by falling into the river. Ketika gangster kembali, Tyler menemukan keganjilan. Ternyata Gasper pernah bekerja sama dengan Amir Asif. Kemudian, tanpa pengetahuan Tyler, dia menghubungi Amir untuk menjual Ovi senilai $10 juta. The price tag of 10 million on this hat. Right, you need to Tentu saja Tyler tidak menyetujui dan kecewa kepadanya. don't do this. You saved my life once. Mereka pun akhirnya berkelahi. Dibandingkan dengan Gasper, lebih unggul karena kemungkinan Tyler sudah terluka parah. Saat Gasper hampir membunuh Tyler, Ovi datang dan menembak mati Gasper. Di sini Tyler menghubungi Saju dan meminta bantuannya. Saju pun menyetujuinya. Kalau kali ini, Nick pun ikut terlibat dan di bawah persenjataan untuk membantu Tyler. Rupanya Amir Asif dari kejauhan menyaksikan pertempuran di jembatan tersebut. Dia bahkan memerintahkan Kolonel Al-Rasif untuk mengirim 2 batalion pasukan tambahan. Terlihat Saju berusaha payah melawan mereka. Begitupun Tyler yang berusaha menuju jembatan. Namun Nick berhasil menjatuhkan helikopter India dengan RPG-nya.
Akhirnya Saju tewas setelah Kolonel Rashid menembaknya dengan senapang jenis sniper. Bahkan pilot helikopter yang akan menyelamatkan Tyler pun tertembak hingga tewas. Tyler menjadi sasaran kolonel berikutnya. Untungnya Nick berhasil melakukan headshot kepada si kolonel dengan senjata snipernya. Film kembali ke scene awal seperti yang kita saksikan di awal video. Tyler tertembak lehernya oleh si Farhad, anak buah Amir. Sedihnya di sini saat terakhir Tyler membayangkan wajah anaknya. Lalu Tyler terjatuh ke sungai. Ovi pun berhasil diselamatkan Nick dengan naik ke helikopter. 8 bulan kemudian terlihat Ovi sudah berada di sekolahnya. Lalu dia menuju sebuah kolam renang, lalu dia menyelam seperti yang dilakukan Tyler. Amir yang sedang berada di sebuah toilet tanpa pengawal, dia tewas dibunuh Nick. Ketika Ovi sedang berada di dalam air, dia pun naik ke permukaan dan tiba-tiba terlihat sosok secara samar-samar seperti Tyler. Akhirnya film pun tamat. Oke sahabat film, mungkin cuma itu saja penjelasan dari film ini. Dapat kita simpulkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, jika salah ataupun benar, lakukanlah sepenuh hati tanpa memikirkan uang ataupun yang lain. Android sebagai juru bicara di film official undur diri, dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sobat sekalian, mohon dimaafkan. Salam film lover.